Renungan mendalam. Indahnya menjadi tiada. Pernah nggak kamu berdiri di tengah kerumunan orang? Mungkin di stasiun, di mall, atau di tengah kemacetan. Tapi tiba-tiba kamu merasa asing. Kamu melihat orang lari-larian ngejar jadwal. Mata mereka tertuju ke layar smartphone. Dan dalam hati kamu nanya, kita semua ini mau kemana sih? Kita hidup di zaman yang maksa kita buat selalu ada. Kita harus ada di media sosial. Harus ada prestasinya. Harus ada hartanya. Kalau gak ada, kita dianggap kalah. Tapi hari ini, aku mau ngajak kamu ngobrolin sesuatu yang beda. Sesuatu yang mungkin terdengar aneh. Tentang indahnya menjadi tiada dan bagaimana menemukan Tuhan di balik tawa serta air mata sesama. Part 1. Diplomasi dengan masalah. Kita mulai dari hal yang paling sering bikin kita begadang, masalah. Selama ini kita nganggep masalah itu kayak musuh yang harus dibasmi. Kita stres, kita maki-maki keadaan, kita cari kambing hitam. Tapi coba deh pelan-pelan kamu ganti sudut pandangnya. Masalah itu sebenarnya adalah makhluk. Dia utusan Tuhan yang datang bawa surat undangan. Dia bukan datang buat ngerusak rumahmu. Dia cuma lagi nyari pasangan yang namanya solusi. Masalah dan solusi itu kayak dua kutub magnet. Mereka pasti bakal ketemu kalau kita nggak ngehalangi jalannya dengan kepanikan. Jangan-jangan, masalah gak kunjung selesai karena kita terlalu sibuk mempermasalahkan masalah. Kita sibuk ngeluh kenapa dia datang, tapi kita lupa bukain pintu dan nanya, kamu mau bawa aku kemana? Begitu kamu ridho, begitu kamu tenang, masalah itu bakal kehilangan kekuatannya untuk nyakitin kamu. Dia bakal luruh, meniada, dan yang tersisa cuma hikmah. Part 2. Krisis identitas sang hamba. Pernah ngerasa salatmu atau meditasi kamu hampa? Kita masih sering lupa. Kita masih suka bawa identitas kita sebagai direktur, sebagai orang yang merasa paling benar, atau sebagai orang yang lagi penuh dendam. Gimana mungkin kamu bisa ngerasain Tuhan yang maha besar, kalau ego kamu sendiri masih kamu rasa lebih besar? Ibarat mau masuk ke pintu yang sempit, kamu harus melepas semua beban di pundakmu. Lepas dulu jabatanmu, lepas dulu rasa banggamu, lepas dulu akumu. Belajarlah untuk jadi kosong, karena cuma gelas yang kosong yang bisa diisi air. Kalau kamu datang dengan perasaan sudah tahu segalanya atau sudah punya segalanya, Tuhan yang rumahnya adalah hati orang yang beriman, mana bisa masuk? Part 3. Tuhan dalam rasa lapar dan sakit. Ada sebuah rahasia langit yang sering kita lupain. Kita sering nyari Tuhan di tempat-tempat yang jauh. Padahal dia sudah ngasih petunjuk lewat kemanusiaan. Dalam sebuah pesan suci, Tuhan pernah bilang, aku sakit, kenapa kamu gak menjengukku? Aku lapar, kenapa kamu gak memberiku makan? Tentu Tuhan gak butuh makan. Tuhan gak bisa sakit. Maksudnya adalah, Tuhan menitipkan kehadirannya pada mereka yang lemah. Saat kamu melihat orang kesusahan dan hatimu tergerak untuk bantu, sebenarnya kamu lagi berhadapan langsung dengan wajah Tuhan. Spiritualitas itu bukan soal dahi yang hitam karena sujud, tapi soal seberapa sensitif hatimu ngerasain penderitaan orang lain. Kehadiranmu bagi orang yang lagi patah semangat, itu jauh lebih bertuhan daripada ribuan kata-kata mutiara yang kamu posting tapi gak kamu lakuin. Part 4. Puasa dan seni menyembunyikan diri. Sebentar lagi kita masuk ke momen yang harusnya sunyi puasa, tapi seringkali malah jadi berisik. Banyak orang yang terjebak pada ritual menahan lapar, tapi begitu buka puasa, semua nafsu dikeluarin. Meja makan penuh. Status media sosial ramai soal menu buka. Padahal puasa itu adalah pendidikan untuk menghilang. Puasa itu ibadah yang paling rahasia. Gak ada yang tahu kamu beneran puasa atau enggak, kecuali kamu dan penciptamu. Ini adalah latihan untuk gak butuh pengakuan. Di dunia yang semuanya serba dipamerin, puasa ngajarin kita, bisa nggak sih kamu ngelakuin satu hal baik tanpa harus ada satupun orang yang tahu?
Kalau kamu bisa nikmatin rasa hausmu tanpa perlu ngeluh ke orang lain, kamu lagi belajar salah satu sifat Tuhan, Maha Tersembunyi. Part 5. Keadilan di balik tirai. Kenapa orang baik cepat meninggal? Kenapa orang jahat malah panjang umur dan kaya raya? Pertanyaan ini sering muncul karena kita ngelihat dunia pakai kacamata yang sempit. Kita nganggap keadilan itu harus dibayar kontan sekarang juga. Padahal, keadilan Tuhan itu luar biasa rapi. Apa yang kita lihat sebagai musibah, bisa jadi adalah cara Tuhan nyelamatin seseorang dari dosa yang lebih besar. Apa yang kita lihat sebagai kemewahan, bisa jadi adalah hukuman berupa kebingungan batin bagi pemiliknya. Belajarlah untuk gak gampang ngehakimi Tuhan. Keadilannya itu bukan soal angka di rekening, tapi soal ketenangan di dalam dada. Ada orang yang punya segalanya tapi jiwanya berisik. Dan ada orang yang gak punya apa-apa tapi tidurnya nyenyak karena dia merasa cukup dengan Tuhannya. Itulah keadilan yang paling sejati. Part 6. Menjadi tiada untuk menjadi ada. Poin terakhir ini adalah puncak dari perjalanan kita. Kita semua ini sebenarnya gak ada. Kita ini cuma bayangan dari kehendaknya. Kita ngerasa punya tangan, punya kaki, punya pikiran. Tapi kalau dipikir, siapa yang gerakin jantungmu saat kamu tidur? Siapa yang ngatur miliaran sel di tubuhmu tanpa kamu perintah? Kalau kita ngerasa ada, kita bakal capek ngejaga eksistensi itu. Kita bakal takut dihina, takut miskin, takut dilupakan. Tapi kalau kamu sudah belajar meniada, bahwa diri ini cuma pinjaman, maka kamu bakal merdeka. Kamu gak bakal stres kalau kehilangan, karena dari awal kamu emang gak punya apa-apa. Kamu gak bakal sombong kalau dipuji, karena yang dipuji sebenarnya bukan kamu, tapi Tuhan yang lagi kerja lewat kamu. Matilah sebelum kamu mati. Maksudnya, matikan egomu, matikan rasa banggamu, matikan rasa memiliki yang berlebihan. Begitu kamu gak ada, maka yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Dan di titik itulah, kamu bakal ngerasain ketenangan yang gak bisa dibeli pakai apapun. Jadi, siap untuk mulai belajar menghilang. Siap untuk lebih sering nyapa diri sendiri di dalam hening. Karena perjalanan paling jauh yang bakal kamu tempuh, bukan ke luar negeri, tapi ke dalam lubuk hatimu sendiri.